Ya, kasus ini memang masih menjadi perbincangan pemirsa, baik itu di media sosial maupun juga perbincangan masyarakat. Karena banyak yang mudah menilai bagaimanakah sebenarnya prosedur yang seharusnya dilakukan, baik itu oleh masyarakat pada saat ingin meminta pendampingan oleh polisi. Karena kalau kita lihat sebenarnya pengejaran terhadap pelaku penggelapan mobil semacam ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Terlebih lagi pelaku membawa senjata api. Hal-hal yang tidak diinginkan tentu harus dihindari. Bagaimana kemudian polisi juga merespon hal ini? Karena kalau kita lihat paling tidak sejauh ini dari total 4 hingga 5 pelaku yang diprediksi ada pada saat di lokasi TKP ini, kemudian sudah 2 diantaranya sudah diamankan, dan kita ingin lihat sebenarnya apakah prosedur yang benar sudah dilakukan atau tidak. Kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir bersama dengan kami ada Hasbiallah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR. Selamat malam. Malam. Dan juga sudah hadir bersama kami ada Mas Hairul Fahmi, pengamat militer Institute for Security and Strategic. Selamat malam. Selamat malam. Mas Hairul, terima kasih sudah hadir. Dan juga hadir pula bersama dengan kami ada Profesor Albertus Wahyu Rudianto, Guru Besar PTIK dan pengamat kepolisian. Terima kasih sudah hadir Pak Wahyu. Selamat malam Mbak Maria. Selamat malam. Dan kami pun juga sudah menghubungi dari pihak TNI pemirsa, namun hingga saat ini belum dapat bergabung bersama dengan kami dalam diskusi. Kami harapkan nanti akan segera ada respon dan juga dapat bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Kami ingin lihat dulu sebenarnya, apakah kemudian yang sudah dilakukan oleh korban dalam hal ini sudah merupakan suatu hal yang sudah semestinya dilakukan? Apakah ada prosedur yang memang tidak dilakukan oleh korban sehingga tidak mendapat pendampingan? Catatan dari Anda seperti apa Pak Wahyu? Terima kasih Mbak Maria. Jadi kasus ini memang menarik karena menunjukkan harapan dari publik akan sensitivitas Polri. Itu yang saya lihat sangat menonjol. Saya perhatikan di media ada 2 pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa ini polisi harusnya nggak nolak, ya, karena harus melayani dan melindungi. Satu pihak bicara mengenai harus ada prosedur. Saya kira pada situasi seperti ini, itu polisi tidak bisa semuanya hanya basic pada prosedural. Ada sensitivitas ya yang harus dilakukan sehingga orang yang datang itu merasakan kehadiran negara dalam ini polisi. Nah, saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Polda Banten, karena wilayahnya Polda Banten, rupanya sudah dilakukan pemeriksaan terhadap anggota Polsek ini untuk minta penjelasan lebih detail kronologi ketika kejadian itu. Apakah waktu itu kan ini ada pihak korban kan bilang saya berikan bukti ditolak, tapi pihak polisi bilang nggak menunjukkan bukti. Ini mau dicek sebenarnya. Kemudian saya juga cek karena wilayahnya ini ternyata di Polres Cilegon, sementara yang menyatakan tersangka kan di Polres di Tangerang. Info yang saya peroleh nanti dari pihak Pom Angkatan Laut katanya Senin akan rilis oleh pihaknya. Tapi intinya yang ingin saya maksudkan, polisi harus selalu responsif, harus selalu siap menerima apapun, tetapi ada kan wilayah diskresi di pasal 18 Undang-Undang 2018. Pasal diskresi menyebutkan polisi melakukan sesuatu sepanjang untuk kepentingan publik. Nah, saya kira konsep mengawal ini tidak harus mendampingi, mengawal dan sebagainya, tapi kan memfasilitasi juga bagian dari polisi. Ya, konsep diskresi ini menarik untuk kita bahas ya, karena juga sudah bergabung bersama dengan kami ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Eskrim 2009-2011. Selamat malam Pak Ito. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat malam, Mbak Maria. Selamat malam. Iya, yang menarik adalah kalau kita lihat dari kasus ini, karena ini bukanlah hal pertama yang kali terjadi. Ini lagi-lagi terjadi dan bahkan juga mengakibatkan 1 nyawa melayang. Kita tentu hal ini tidak ingin terulang lagi. Kami ingin lihat bagaimanakah respon dari DPR melihat kasus ini. Karena kita juga masih ingat di benak kita semua kasus yang cukup mengerikan terjadi di Sukolilo-Pati, Pak Hasbi. Begini Mbak Maria. Memang kasus ini sangat menyedihkan ya, yang sampai memakan korban. Tugas polisi adalah melayani masyarakat, pendampingan masyarakat. Ini ada satu hal yang tidak dilakukan oleh polisi dalam hal ini sampai kejadian seperti ini. Memang kita lihat, kalau kita melihat dari yang melakukan ini kan seorang tentara, ini harus dihukum. Dihukumnya dalam artian dari Angkatan Laut kalau nggak salah. Kita lihat hukumnya ini hukum peradilan militer. Kalau memang ditemukan, sekarang kan masih proses penyelidikan. Kalau ditemukan ada masyarakat sipil yang ikut sini berarti kan konektivitas. Nah dalam hal ini saya melihat, saya
agak terenyuh melihat polisi yang surveinya sangat bagus di antara instansi yang ada. Bahkan kemarin di Komisi 3 itu yang paling responsif dibanding institusi-institusi lain itu kepolisian. Paling responsif? Paling responsif. Memang salah satu contoh contoh kecil lah. Salah satu contoh baru-baru terjadi misalnya kasus Roti cepat, kasus ini cepat, kasus ini cepat. Nah kemarin pada waktu refleksi akhir tahun Pak Kapolri dengan jelas beliau mengatakan bahwa kita tidak perlu usut suatu kasus itu dengan melihat viral atau tidaknya. Nah, harus polisi kan melayani. Dan memang soal kejadian seperti ini bukan yang pertama kali, Mbak. Anda melihat ada pelanggaran di sini dilakukan? Ya, sekarang masih proses penyidikan. Kita lihat dari pihak kepolisian mengatakan bahwa karena tidak ada bukti-bukti, pelaporannya itu buktinya kurang. Seharusnya tidak perlu melihat, misalnya dari pihak kepolisian bilang tidak ada BPKB-nya, tidak ada ini, kalau mobil leasing harus dengan pengadilan dan surat dari polisi, kan tidak bisa. Kita kalau melihat betul prosedur kita harus jalani. Tapi ini kejar-kejaran dengan waktu. Dikejar dengan waktu. Polisi itu harus bertindak cepat. Seperti itu. Oke, Pak Ito, respon Anda, Pak. Polisi kan harus melayani dan juga bekerja dengan cepat. Ada pasal diskresi di sana kalau kata Pak Wahyu. Ya, baik Mbak. Saya mungkin meluruskan dulu ya. Istilahnya itu adalah di kepolisian, permohonan bantuan kepolisian itu diatur dalam 3 undang-undang ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, kemudian Perkap Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan oleh kepolisian kepada masyarakat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ya, atau pedoman untuk pemberian bantuan kepada negara kepada masyarakat. Nah, kemudian dalam prosedurnya itu kan ada pengajuan permohonan. Kemudian memeriksa permohonannya apakah memang relevan atau tidak, diperlukan atau tidak. 3, pemberian surat izin dari pimpinan ya. Karena tanpa izin itu, kalau anggota tersebut tanpa izin yang disampaikan Pak Wahyu, melaksanakan diskresi juga tidak harus diperhitungkan diskresinya itu bagaimana. Kemudian pelaksanaan upaya paksa. Nah, ini kan upaya paksanya dilakukan oleh pihak rental, yaitu masyarakat ya. Yang tentunya kalau misalnya didasarkan kepada laporan polisi dulu, misalnya laporan polisi ada dugaan terjadinya penggelapan ya mobil rental. Nah, tentunya dasarnya laporan polisi itu sudah otomatis anggota kepolisian harus melakukan tindakan kepolisian dalam hal upaya paksa. Bukan upaya paksa dilakukan oleh pihak rental, kemudian polisi harus mendampingi. Dan bagaimana kalau itu terjadi pada saat kejadian, kemudian anggota kepolisian itu ditembak misalnya. Kan dia akan dipertanyakan surat izinnya mana, apakah sudah izin Pak pimpinan atau tidak. Memang ini dilematis Mbak ya. Nah, oleh karena itu betul tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu juga bahwa Propam dari Polda Banten maupun Polres itu sekarang kan membuktikan apakah memang ada kesalahan prosedur dalam bentuk kelalaian atau mungkin tidak melaksanakan tugas secara profesional atau tidak. Nah, dasarnya ada 3 dasar hukum itu. Saya kira sebagai anggota kepolisian saya pun juga akan berpikir, karena itu kan kenapa kok tidak dilaporkan dulu gitu, misalnya Pak ini ada penggelapan gitu kan, sehingga pada saat itu akan dibuatkan laporan polisi jauh sebelum kejadian itu. Ini kan upaya paksa ini dilakukan oleh pihak rental sendiri gitu, serta-merta kemudian minta bantuan kepada kepolisian yang memang harus sebagai penegak hukum harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur tadi yang undang-undang saya sampaikan. Demikian Pak Madre. Ya, kalau kemarin Pak Ito, kami juga sempat mewawancarai korban, dalam hal ini anak dari korban, ada Mas Rizky yang menyampaikan, kami pun menanyakan mengapa kemudian Anda tidak sempat membuat laporan terlebih dahulu agar prosedural juga terpenuhi sehingga pada saat pengejaran mendapatkan pendampingan dari pihak kepolisian. Disampaikan bahwa memang pada saat mengetahui tersebut mobil sudah dibawa lari, sudah masuk menuju ke wilayah tol begitu ya, dan memang dikejar oleh waktu. Bahkan memang kalau kita lihat sempat langsung meyakinkan kepada pihak kepolisian apa yang kemudian harus kami penuhi sehingga kami bisa mendapatkan pendampingan. Dalam masalah yang emergensi, darurat semacam ini, apakah tidak bisa kemudian masyarakat mendapatkan hal diskresi tadi yang dimaksud oleh Pak Wahyu, Pak Ito?
Iya, kita harus lihat dulu, kita runtut, Mbak ya. Kan ini kan sudah ada proses yaitu menyewa, rental. Berapa lama penyewaan itu? Sekian lama, kemudian dugaan setelah dicabutnya GPS itu kan di sana sudah merupakan satu indikasi adanya upaya untuk menggelapkan. Nah, itu berapa lama? Dan karena memang yang bersangkutan itu dari pihak rental mempunyai tim ya, ada tim. Kalau di leasing itu dikenal dengan debt collector. Nah, bayangkan kalau misalnya leasing ya, ada orang debt collector ingin mengambil mobil minta bantuan polisi. Nanti polisi dianggap untuk membackingi debt collector. Nah, oleh karena itu mungkin prosedur yang disampaikan atau keterangan dari pihak anak korban ya, tentunya itu harus akan menjadi bahan penilaian daripada tim propam yang sekarang sedang melakukan pemeriksaan. Jadi saya kira mungkin beda pendapat ini tentunya akan dilihat daripada sebagai bahan daripada pemeriksaan keempat anggota yang saat ini sedang dimintakan keterangan oleh pihak propam. Demikian, Mbak. Respon Anda, Pak Wahyu? Ya, saya kira betul Pak Ito, hanya begini Mbak Maria, kita juga harus lihat ini kan ada sisi prosedural sesuai ketentuan, ada sisi ekspektasi publik, harapan publik terhadap pelayanan kepolisian, logika kepolisian. Saya kira ini harus menjadi kompilasi yang sangat efektif sehingga tadi misalkan ada laporan, saya kira didengar dulu dan upaya paksa, betul Pak Ito, upaya paksa itu ada aturannya, tetapi polisi kan bisa membantu misalkan, di mana yang Bapak, karena kan menurut yang saya baca di media, ini ceritanya kan ada GPS, pihak rental tahu GPS-nya dipotong, berarti ada upaya untuk melakukan sesuatu, inilah tindakan yang nggak benar. Nah, itu kalau itu disampaikan, kan polisi bisa kontak ke sana, tolong dipantau dan sebagainya, tidak harus mengawal dan tentu tidak harus melakukan hal yang melanggar ketentuan seperti upaya paksa itu, tetapi cara-cara persuasi, cara-cara komunikasi, cara-cara memberikan harapan bahwa apa yang dilaporkan itu akan memberikan harapan publik, kehadiran polisi itu saya kira yang hilang di sini. Sensitivitas polisi itu kan penaluri. Ini laporan benar atau tidak, apakah ada sesuatu sebagai, apalagi kalau saya lihat ini polisi senior semua, berpengalaman ya, feeling itu ada. Nah, feeling ini nggak dilakukan hanya berdasarkan prosedur, itu yang berbahaya. Kalau semuanya prosedur, seperti kata Bapak tadi, harus begini, maka ya sudah nggak perlu ada orang pakai robot saja. Karena disitulah ada komunikasi, di situ ada perasaan, di situ ada bagaimana kedekatan polisi dengan publik. Nah, sehingga prosedur itu jangan jadi satu-satunya, tetapi cara yang dilakukan jangan sampai melanggar aturan. Saya setuju itu. Tetapi ini yang salah kan langsung ditolak. Kemudian harus ada laporan dan sebagainya. Bentuk-bentuk komunikasi ini saya kira harus diperbaiki, Mbak. Bentuk komunikasi mungkin ada yang salah tidak sih Pak Ito? Kalau menurut saya tidak bisa mengatakan salah benar, ini tergantung daripada hasil pemeriksaan, Mbak ya. Karena tentunya keterangan dari pihak yang berbeda itu akan menjadi bahan pemeriksaan. Kan kalau saya juga pernah mengalami jadi polisi selama 35 tahun, Mbak, dan mengalami hal yang sama. Kadang-kadang demikian, kalau misalnya kita melakukan satu tindakan, kemudian tindakan itu menurut saya sudah benar secara diskretif ya. Diskretif, tapi ternyata kita disalahkan mendapatkan ini. Akhirnya anggota juga pasti ragu-ragu. Nah, disinilah memang penting. Di sini ada Bapak dari Komisi 3 ya Pak, yang mungkin juga bisa menjadi satu bahan yang dibuat satu pedoman bagi anggota kepolisian agar dia tidak ragu-ragu dalam bertindak gitu. Karena ini kan kalau diskresi itu kan di luar hukum, Mbak ya. Sehingga dia bisa saja dipersalahkan. Sehingga kalau misalnya anggota itu melakukan diskresi kemudian pada akhirnya merugikan dia dan karirnya dia, tentunya ini akan membuat anggota lain akan ragu-ragu. Inilah yang dialami oleh kepolisian saat ini ya. Jadi sehingga di sini penting adanya satu pedoman bagi anggota kalau sudah melakukan tindakan yang benar secara diskretif ya, melakukan diskresi, maka dia jangan dipersalahkan, asal bisa dipertanggungjawabkan kan harusnya demikian. Setelah dia melakukan tindakan, dia melapor pada pimpinan mengambil alih tanggung jawab, bukan malah pimpinan nanti justru menyalahkan anggota tersebut. Ya kasihan, nanti semua anggota akan ragu-ragu dalam bertindak. Saya kira itu yang mungkin yang harus menjadi satu pertimbangan ya tentunya bagi pihak kepolisian yang tentunya harus didukung oleh dari legislatif ya Mbak, karena dari DPRD sebagai mitra Komisi 3 ini akan memberikan satu pedoman kepada kepolisian untuk jangan sampai kasus ini bisa terjadi lagi. Demikian Mbak.
Ya itu yang kita harapkan ya, agar kasus ini tidak kembali terjadi. Langsung dicatat tadi sama Pak Hasbi ya, menjadi bahan untuk nanti di DPR Komisi 3. Tapi sekali lagi kami ingin adanya edukasi kepada masyarakat, kepada publik agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Prosedur seperti apakah yang harus dilakukan oleh masyarakat dan juga respon polisi seperti apa yang sebaik dilakukan dalam kondisi-kondisi emergensi dan juga darurat seperti ini. Terlebih lagi yang menjadi perhatian publik adalah apakah kemudian ini merupakan sindikat penggelapan mobil yang di-backing oleh oknum, karena kita lihat ada salah satu dari pelaku yang diduga merupakan oknum TNI Angkatan Laut. Pak Khairul Fahmi harus menjawab hal ini, tapi saja ya, sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum kita lanjutkan diskusi pemirsa, kami hadirkan terlebih dahulu berikut adalah kronologi penembakan dari bos rental mobil yang terjadi di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 lalu. Kalau kita lihat di layar kaca pemirsa, ini memang sempat terjadi pada pukul 4 dini hari atau 4 pagi begitu ya. Korban sempat melacak dan juga menemukan mobil miliknya yang dibawa kabur di depan minimarket yang berada di sebuah rest area di Tol Tangerang Merak. Dan usai mengetahui hal tersebut, korban kemudian bersama dengan Asosiasi Rental Mobil Indonesia menghampiri para pelaku dan juga kemudian sempat terjadi keributan. Ini yang disampaikan oleh korban pada saat kejadian. Tak berselang lama, kemudian sekitar pukul 4:30 salah satu pelaku ini sempat mengeluarkan pistol kemudian menembak ke arah korban. Ini merupakan ayah dari Rizky atau pemilik mobil rental tersebut, di mana para pelaku kemudian langsung melarikan diri dengan menggunakan mobil ke arah wilayah Jakarta. Dan kalau kita lihat hingga saat ini total sudah ada 4 pelaku yang diamankan, 2 merupakan masyarakat sipil dan juga 2 lagi diduga merupakan oknum TNI Angkatan Laut. Pak Khairul Fahmi, melihat hal ini ada dugaan keterlibatan dari anggota TNI. Catatan Anda? Ya, ini kasus penembakan di Tol Tangerang Merak KM 45 ini saya kira menambah panjang ya deretan kasus kekerasan oleh oknum aparat TNI maupun Polri ya sebenarnya juga terhadap warga sipil ya, apapun alasannya begitu ya. Dan ini juga kasus ini juga mengingatkan masyarakat gitu ya terhadap kasus penembakan atau pembunuhan di rut PT Asaba tahun 2003 ya, yang dilakukan juga oleh oknum TNI AL ya. Nah, ini saya kira menunjukkan masih ada ya celah gitu ya yang memang harus ditutup, harus dibenahi gitu ya dalam konteks praktek pengawasan ya, personil gitu ya, baik dalam kegiatan kedinasan atau aktivitas kedinasan maupun di luar kedinasan, termasuk dalam aktivitas dan pergaulan sosialnya. Ini yang apa namanya seringkali lemah dalam prakteknya gitu ya, sehingga memunculkan potensi-potensi ya pergaulan atau aktivitas yang kemudian mengarah pada perbuatan-perbuatan melawan hukum, perbuatan-perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan gitu. Nah, ini yang saya kira memang perlu tutup lah gitu ya celahnya ini. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya ini kan tidak 1-2 kali terjadi dan juga tidak bisa dihindari dan jumlahnya pun juga tidak 1-2 kalau maksud saya. Artinya pengawasannya akan seperti apa sih dilakukan? Ya, saya kira makanya pengawasan ini sudah ada aturannya sama tadi, SOP-nya sudah ada lah ya pengawasan. Lagi, Pak ya kan, makanya kalau kita bicara SOP sudah ada. Tapi prakteknya, ini kita bicara praktek yang seringkali karena ini kawan dengan kawan, sudah akrab, sudah ini akhirnya jadi tingkat kepercayaannya juga tinggi, sehingga akhirnya ada ada potensi melemahnya pengawasan, terutama di satuan bawah gitu ya. Itu kan lebih yang mestinya dia lebih rapat, ini lebih lebih rekat juga interaksinya. Kemudian itu menimbulkan kesulitan dalam praktek pengawasan misalnya gitu ya. Tapi di sisi lain juga kalau kita bicara tadi ini sudah banyak kejadian. Ya saya kira memang kasus-kasus ya atau praktek
aparat nakal, aparat melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan tindak kriminal gitu ya. Ini berpotensi terjadi dimanapun, di negara manapun, mau apa namanya, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya dalam konteks kita bicara TNI dan Polri saja gitu ya. Itu di banyak tempat selalu berpotensi terjadi. Nah, yang paling penting kemudian apa? Selain pengawasan sih, yang saya kira perlu juga untuk memberikan efek jerah ya tentu penegakan hukum yang fair dan akuntabel. Ini yang apa namanya juga perlu diperlihatkan sehingga setidaknya potensi-potensi apa namanya, kalaupun tidak bisa dihapuskan ya, karena potensinya selalu mungkin terjadi, peluangnya selalu mungkin terjadi ya. Kalaupun tidak bisa dihapuskan, dinihilkan gitu ya, setidaknya ya bisa diminimalisir atau dikendalikan lah peluang potensi-potensi apa namanya, perbuatan melawan hukum. Itu dia, kalau kita lihat kan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto kan juga sudah membenarkan bahwa anggotanya terlibat hal ini dan juga akan ada tindakan tegas yang akan kemudian dilakukan oleh TNI. Melihat ini merupakan sindikat yang memang bukan merupakan para pelaku-pelaku yang amatir, merupakan sindikat yang kemudian di-backingi oleh anggota. Melihat fenomena ini seperti apa? Nampaknya masyarakat juga pada saat kejadian ini terjadi nggak kaget, ada yang membackingi ini nampaknya. Iya, ya karena itu apa namanya, ya gaya hidup, pergaulan, itu tadi yang kurang terawasi. Dan ya kalau kita mau lebih jauh lagi ya keteladanan pimpinan itu juga perlu gitu ya, yang membuat supaya ini mereka juga tidak terjebak pada pergaulan yang apa namanya, yang negatif, yang toksik begitu kan, atau kemudian juga tidak terjebak pada apa namanya aktivitas-aktivitas yang ya berkaitan dengan gaya hidup yang katakanlah buruk atau lebih dari apa yang mereka sebenarnya mampu apa namanya penuhi begitu. Itu kan yang membuat apa, mereka seringkali, para oknum aparat ini seringkali kemudian terjebak pada perilaku atau praktik breaking, kejahatan ini ya. Kalau Anda lihat, analisa Anda, sebenarnya apakah hal-hal demikian, sindikat-sindikat atau kemudian pihak anggota polisi maupun TNI yang kemudian terlibat dengan hal kejahatan seperti ini, sebenarnya sudah bisa tertangkap oleh radar, sudah bisa diamati dan juga masuk ke dalam database, namun memang tindakan untuk melakukan upaya hukumnya saja yang kemudian sungkan dilakukan oleh pihak polisi? Ya, saya kira kalau bicara gelagat dari pelaku, para personil yang mungkin saja terlibat sindikat, terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang apa namanya, melawan hukum gitu ya. Itu saya kira bisa terlihat sebenarnya. Tapi kan pertama mungkin apa namanya, ini soal apa namanya, ya bagaimana membuktikan, kemudian soal apa namanya, itu tadi apa namanya, dua instansi yang berbeda nih, kedekatan gitu ya. Ini sama saja sebenarnya, mau di apa namanya, di lembaga manapun, asalkan punya kekuasaan, punya kewenangan, praktek-praktek yang buruk semacam ini selalu mungkin terjadi gitu ya, dengan berbagai macam cara dan modus lah gitu ya. Tapi saya kira apa namanya, selain tadi penegakan hukum yang efektif, tapi saya kira juga yang paling penting ya ini pengawasan tadi ya. Pengawasan itu kan ya tidak harus kemudian kita bicara soal orang diikuti kemana-mana, tapi bagaimana aktivitasnya terpantau, kemudian bagaimana perubahan-perubahan perilaku, misalnya perubahan-perubahan gaya hidup, misalnya itu juga apa namanya, bisa terlihat, dan itu sebenarnya kelihatan. Sederhana aja misalnya, yang misalnya katakanlah seorang bintara misalnya, kemampuannya kalau dari gaji saja itu misalnya HP-nya apa misalnya gitu ya, HP-nya apa, tiba-tiba punya HP yang katakanlah jauh di atas apa namanya kemampuan daya belinya gitu ya, misalnya secara normal gitu. Itu kan sudah terlihat, oh ini dia ada potensi dapat apa namanya, dapat uang tambahan gitu. Tapi ini kan bisa jadi alarm gitu ya, untuk melihat sejauh mana apa namanya kemampuan keuangan atau kemampuan keuangan si
anggota ini. Terus ya bisa dilihat. Harusnya bisa terlihat. Dan ini menjadi alarm untuk kita semua kasus ini. Bagaimana kemudian DPR akan berupaya ke depannya, karena kita tahu bersama Panglima TNI kan juga sudah mengakui betul ada anggota yang terlibat, dan ini bukan kasus pertama kali, Pak Hasbi. Iya, memang ini Mbak bukan kasus yang pertama kali. Sebelum-sebelumnya juga sudah sering terjadi. Dari tahun ke tahun sering terjadi hal seperti ini. Yang perlu kita pikirkan, yang pertama itu kita harus mencari solusi. Bagaimana kesejahteraan TNI. Di TNI ini kesejahteraannya harus ditingkatkan. Dari tahun ke tahun, dari zaman, pada waktu itu zaman Gus Dur, setiap pergantian presiden selalu ditingkatkan kesejahteraan untuk TNI. Memang yang ironis, yang belum terselesaikan menurut saya sampai hari ini, ini efek dari Orde Baru yang belum selesai sampai hari ini, yaitu backing-membacking. Jadi tentara atau oknum TNI oknum TNI backing ini, backing itu yang perlu kita selesaikan. DPR juga akan fokus membereskan hal ini, Pak Hasbi? Kita akan lihat Komisi nanti ke depan. Iya pasti. Ini sebenarnya TNI ini adanya di Komisi 1 bukan Komisi 3. Kita dengan kepolisian, alhamdulillah sekarang sudah bagus lah menurut saya. Polisi kita itu Mbak, itu diakui oleh internasional. FBI itu berapa kali minta bantuan dengan kepolisian kita, dan bagus lah. Begitu juga dengan TNI, cuman memang betul yang dikatakan saudara kita ini, karena kebutuhan hidup tadi, karena dia membacking ini, karena mungkin faktor ekonomi yang menyebabkan hal seperti ini, menurut saya seperti itu. Faktor ekonomi yang membuat orang-orang kemudian melakukan hal ini, anggota polisi, anggota TNI terlibat dalam hal-hal kejahatan yang seharusnya tidak mereka lakukan, Pak Wahyu? Salah satu ya, tapi menurut saya integritas. Doktrin ketika dia menjadi aparatur negara, entah itu ASN, entah itu polisi, entah itu TNI, saya kira doktrin itu yang tadi kata Bapak ini cerita masa lalu itu harus dikubur. Doktrin ini harus menjadi semangat baru. Kalau orang pengen jadi kaya, pengen hedon, ya jangan jadi aparatur negara, jadilah pengusaha. Karena aparatur negara itu rutin harus lapor KPN dan sebagainya. Jadi artinya kalau saya melakukan penelitian ketika saya guru besar, dan itu saya sampaikan, kalau kita bicara dari si teori itu hanya transparansi dan akuntabilitas, tapi itu masih kurang, ditambah harus integritas. Integriti ini jadi penting. Ketika integritas itu tidak ada, selevel apapun, kan kita banyak lihat contohnya, maka BPTD itu kan soal integritas, bukan soal profesional. Kalau profesional oke lah, semuanya bisa. Jadi saya kira kuncinya di situ kuncinya. Ya. Itu dia kuncinya. Menarik juga Pak Ito, kalau kita lihat apakah sebenarnya masih banyak pertanyaan sebenarnya ya dari masyarakat. Apakah kemudian para pelaku ini berjumlah berapa? Belum lagi mengenai kepemilikan senjata yang kemudian dimiliki oleh para pelaku ini. Bagaimana kemudian legalitasnya seperti apa? Nanti Pak Ito harus menjawab hal ini ya, karena kita masih menunggu rilis dari pihak kepolisian, hingga saat ini belum melakukan rilis informasinya. Senin nanti, betul ya Pak Ito ya? Nanti kita lanjutkan dalam diskusi kami bersama dengan Apa Kabar Indonesia Malam saat lagi. Ya pemirsa, kami kemarin di Apa Kabar Indonesia Malam juga sempat mewawancarai anak dari korban, yaitu yang kemudian menjelaskan bagaimanakah kronologi dari mulai mobil rental miliknya yang kemudian dibawa kabur oleh penyewa hingga kemudian berujung penembakan terhadap ayahnya. Rizky kemudian juga kemarin sempat menjelaskan bagaimanakah kekecewaannya terhadap polisi pada saat meminta pendampingan namun kemudian ditolak karena alasan prosedural. Kita simak cuplikannya berikut ini. Ya, kita memang pengajaran mobil ini sebelumnya memang sudah sudah bertemu berpapasan langsung ya di Saketi Pandeglang ya. Waktu itu mobil kami yang Brio itu dibawa oleh seseorang yang tidak kami kenal dan bukan penyewanya yang atas nama Ajat tersebut. Lalu kami ayah saya menanyakan dapat dari manakah mobil ini. Lalu dari yang membawa mobil kami itu dia langsung mendorongkan pistol ke arah ayah kami, sehingga ayah kami langsung mundur karena ayah kami tidak memiliki alat bela diri. Setelah itu dari belakang ternyata ada mobil Sigra yang membuntuti mobil Brio, yaitu satu kelompok dari mobil Brio tersebut.
Kemudian dari kejadian tersebut mobil langsung lari menuju ke arah Pantai Anyer, Pantai Carita dan Anyer ya. Setelah itu kita melakukan pengejaran, tetapi kita tetap berpikir anggota tim itu berpikir bagaimana caranya mengambil mobil kami, sedangkan di mobil kami itu terdapat senjata api. Maka dari itu pada saat di Pantai Sambolo Anyer, kita mobil Brio tersebut berhenti sekitar 15 sampai 20 menit. Lalu kita inisiatif untuk menghubungi Polres atau Polsek terdekat. Kebetulan pada saat itu Polsek Cinangka lah yang terdekat dari lokasi kami. Hanya berjarak 2 km Polsek Cinangka dengan mobil Brio kami. Lalu ayah saya datang ke Polsek Cinangka meminta pendampingan dari Polsek Cinangka untuk mendampingi kami mengejar mobil kami yang sedang dibawa kabur. Kemudian dari pihak Polsek tidak bisa karena mengira kalau kami ini dari leasing, tapi sudah langsung dibantahkan oleh ayah saya bahwa kami ini rental mobil, pemilik mobilnya langsung, dan kami membawa BPKB, STNK dan kunci serep sebagai alat bukti kepemilikan kendaraan. Itu sudah ditunjukkan langsung ya Mas Kemudian Rizky, dari itu pun kita belum menunjukkan, tapi sudah mendapatkan penolakan dari Polsek Cinangkanya. Dan ayah saya pun sudah menawarkan imbalan sebagai uang kerja petugas yang piket pada malam itu untuk mendampingi kami ya melakukan pengejaran mobil tersebut. Karena jujur kami tidak berani karena memang yang membawa mobil Brio itu memiliki senjata api. Setelah itu dari petugas yang piket pada malam itu dia menghubungi Kapolsek untuk menanyakan apakah bisa untuk mendampingi kami. Ternyata dari pihak Kapolsek pun tidak menerima pendampingan terhadap kami, dan kami pun mendapatkan saran dari petugas yang piket pada malam itu agar kami mengejar mobil kami sendiri ke mobil Brio tersebut. Padahal kami tahu bahwa mobil tersebut memiliki senjata api, tapi respon dari petugas yang piket pada malam itu mengatakan bahwa senjata api itu hanya bohongan. Seperti itu. Akhirnya tim rental dapat mengamankan orang yang membawa mobil Brio yang awalnya menodongkan pistol ke arah kami. Tapi sayangnya mobil orang tersebut tidak membawa senjata api, padahal kita ingin mengamankan senjata api yang dipegang oleh orang tersebut. Dan dia mengakui ia oknum dari anggota TNI AL. Lalu kita mengamankan. Pada saat kita kumpul di depan mobil Brio tersebut, dari mobil Sigra itu sudah membuka kaca mobil dan mengarahkan pistol ke arah kami, dan terjadilah penembakan langsung, tidak ada peringatan, langsung mengarah ke kerumunan kami. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar, karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya, gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Yaitu tadi wawancara saya bersama dengan anak korban, Rizky Agam, yang menjelaskan secara lengkap bagaimanakah kronologi pada saat kejadian. Sekaligus juga tadi kami tayangkan klarifikasi dari Kapolsek Cinangka. Pak Ito, kami minta respon Anda, Pak Ito. Ya, baik Mbak.
Yang pertama tentunya kasus ini akan menjadi kajian ya untuk perbaikan protap sehingga bagi anggota tidak ragu dalam bertindak ya. Tadi Pak Prof Wahyu sudah sampaikan juga. Yang kedua, protap ini merupakan pedoman dasar ya dalam melakukan tindakan kepolisian. Tapi ada juga namanya diskresi atau fleksibilitas ya bagi anggota berdasarkan satu perhitungan ya, pertimbangan tertentu. Tentunya ini harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga anggota tersebut tidak terkena sanksi apabila melakukan diskresi. Kalau saya melihat tayangan video, Mbak, analisa saya, memang di situ terjadi kontak fisik ya, kontak fisik. Sehingga kini juga perlu pendalaman dari pihak internal TNI yang untuk mendalami kenapa kok sampai oknum itu menembak. Apakah dia dalam keadaan terdesak atau apa, tapi meskipun itu tetap salah ya, tetap salah. Nah, dalam hal ini saya kira mungkin kita juga harus melihat kasus ini secara komprehensif, terutama dari pihak kepolisian yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Jangan sampai ada seolah-olah kita tidak istilahnya melakukan satu tindakan atau pelayanan kepada masyarakat, sementara anggota masih mempertimbangkan apakah tindakan yang akan dilakukan itu karena ini ada upaya paksa, ini akan berakibat kepada yang bersangkutan apabila memenuhi permintaan tersebut. Kita belum tahu apakah memang betul dari pihak rental itu betul-betul sudah menunjukkan sebagaimana disampaikan oleh anak korban, atau mungkin dari versi kepolisian mereka belum menunjukkan tapi sudah minta untuk didampingi. Saya kira ini satu hal yang memang akan membuat anggota ragu-ragu. Demikian, Mbak Maria. Iya, tadi disampaikan oleh anak korban pada saat kemarin saya mewawancarai, memang belum sempat ditunjukkan tapi sudah ditolak oleh pihak kepolisian dari Polsek Cinangka pada saat itu, Pak. Disampaikan bahwa disuruh mengejar sendiri tanpa pendampingan, dan meskipun sudah dikatakan memang pelaku ini membawa senjata api. Disampaikan oleh Polsek Cinangka katanya itu merupakan senjata api bohongan gitu, Pak. Jadi monggo untuk mengejar sendiri tanpa pendampingan karena tidak ada pelaporan. Apakah demikian prosedur yang harus dilakukan? Iya, saya kira itu juga keliru, tapi memang mungkin bagi anggota umumnya, Mbak ya, senjata yang digunakan itu adalah senjata airsoft gun biasanya yang dilakukan. Ini satu hal yang mungkin menjadi pelajaran juga ya, bahwa kita tidak boleh underestimate atau overestimate ya, bahwa bisa saja senjata itu senjata yang benar, apakah senjata rakitan ya ataukah. Tapi biasanya yang digunakan itu yang lazim terjadi adalah mereka menggunakan senjata airsoft gun ya. Tapi bagaimanapun juga menurut pendapat saya ini dari prosedur kepolisian memang harus ada satu perbaikan ya, protap, sehingga anggota juga tidak ragu-ragu dan pimpinan juga jangan sampai mempersalahkan kalau anggota sudah melaksanakan satu tindakan yang sudah didasarkan pada protap. Jadi kami sangat memohon kepada bapak-bapak dari Komisi 3 DPR ini bisa menjadi bahan RDP sehingga nanti Pak Kapolri juga akan memberikan kepastian kepada anggota, jangan sampai anggota takut bertindak karena takut terancam sanksi untuk mempengaruhi karirnya kalau dia melakukan diskresi. Ini juga pekerjaan rumah buat Prof Wahyu juga nih. Demikian, Pak. Iya, Pak Hasbi. Ya, memang protap yang sudah dilakukan sama polisi ini memang agak ribet kalau kita lihat ya. Agak ribet, tapi memang itu yang harus dilakukan. Tadi misalnya salah satu contoh, anak korban itu sudah mengatakan bahwa belum menyerahkan tapi sudah ditolak. Ya. Ini kan perlu bukti benar atau tidaknya. Lebih baik menurut saya kita tunggu aja penyelidikan ini. Bisa jadi ini karena soal seperti ini, Mbak, permasalahan seperti ini, satu polisi juga kadang-kadang, mohon maaf, oknum polisi ini takut. Sudah tahu oh di sana ada backingnya, sudah. Itu dia, Pak. Nah ini yang mesti kita benar-benar evaluasi. Di sana backingnya ada siapa. Bagaimana polisi memberikan rasa aman dan juga keamanan bagi masyarakat itu? Iya, polisi saya rasa tidak berpikir, polisi itu berpikir panjang menurut saya. Karena memang kasus leasing mobil ini kadang-kadang di belakangnya itu ada backing. Kadang-kadang oh penyewaan mobil ini mobil masih jangan-jangan ini mobil masih leasing. Polisi bertindak harus apa? Harus izin pengadilan, harus izin dengan kepolisian, kan seperti itu. Jadi tidak bisa menurut saya itu kita menyalahkan kepolisian full di sini, tidak bisa. Nah polisi betul harus bertindak dengan prosedural yang ada, harus sesuai dengan protapnya. Begitu juga yang memang yang saya sayangkan di sini hanya satu, polisi harus melayani masyarakat. Kenapa di sini agak
itulah agak ragu-ragu. Seharusnya tidak boleh ragu gitu, polisi tidak boleh. Tapi polisi itu punya insting yang kuat. Saya meyakini polisi punya insting yang kuat, dan polisi kita itu terkenal kok di internasional. Dan saya yakin mampu. Menarik, berbicara mengenai insting yang kuat dari polisi, Pak Wahyu, bagaimana kemudian seharusnya respon dari pihak polisi untuk bisa menentukan, menakar situasi-situasi darurat dan juga cara penanganan yang tepat? Itu dijawabnya nanti ya. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Ya, tentu kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimanakah kemudian prosedur yang tepat yang seharusnya dilakukan pada saat mereka ingin meminta pendampingan dari pihak polisian, karena tentu masyarakat inginnya mendapatkan rasa aman dan juga dilindungi oleh pihak polisi, yang mana kemudian polisi ini harus memiliki sense of sensitivity yang cukup tinggi, memiliki daya takar yang tepat dalam kasus-kasus ataupun situasi-situasi darurat maupun emergensi, dan juga menentukan cara yang tepat, Pak Wahyu. Seperti apa seharusnya? Iya. Kalau pertanyaan ini, saya ingat betul dosen saya dulu, Profesor Septo Raharjo, pesan sekali ke saya, kamu besok kalau ketemu dengan polisi, waktu itu saya belum ketemu dengan polisi, karena belum dosen polisi, beliau bilang rumus polisi itu O2 plus H, otot, otak, hati nurani. Ya, jadi polisi harus cerdas. Tadi kasus ini, tadi di penembakan ini, polisi ketika dicinangkan dia dapat laporan, dia harus secara cepat memutuskan, ada aspek administrasi, yaitu SOP, ada aspek yuridis, harus bagaimana untuk pihak paksa, tapi ada aspek sosiologis. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Ilyas tadi, ada ketakutan ketika, oh itu ada backingnya, ada senjata. Ini harus diformulasikan, maka yang dilakukan oleh seseorang itu harus cepat. Misalkan, ternyata ketemu dengan lapor, ya dia lapor, kata saya laporannya, jangan hanya, Pak saya ini ada begini, Pak ini ternyata ada begini-begini, itu dari mana? Dari komunikasi, jadi kecerdasan. Yang kedua, ketika sudah dia cerdas, dia juga harus punya kemampuan untuk analisa dengan cepat, reaktif, dan ini yang menurut saya agak lemah. Mengapa lemah? Ini pendidikan, saya di Lemdik ya, di Polri. Teman-teman mohon maaf ini DPR minta dibantu nih Pak. Di teman-teman Bintara itu pendidikannya 6 bulan Pak. 6 bulan itu yang bersifat dan fisik itu kira-kira 50%. Jadi dia hanya dapat ilmu 30%, macam-macam ilmu, dan sekarang harus menangani masalah yang sangat kompleks. Saya kira ini harus dibenahi secara struktural dari hilirnya, sehingga harapan tadi yang disampaikan Pak Ito ini bisa tercapai. Nah, dengan begitu maka ketika dia mengambil keputusan, dia bisa cerdas tapi juga menggunakan hati nurani. Tadi disampaikan oleh Bapak ini tadi, ketika hati nurani itu berarti ketika orang datang, dia kan berharap ada dalam tanda petik backup ya, ada pelayanan oleh polisi. Itu kan macam-macam caranya. Nah, itu yang bisa dilakukan kalau dia kemampuan yang cerdas dan pakai hati nurani. Ketika itu nggak dipakai hati nurani itu dengan integriti. Kalau hati nuraninya sudah, ini bisa kita peras nih, ini bisa kita 86, habis sudah. Nah, saya kira itu yang mendasarnya jadi penting, dan jangan lupa dari jumlah anggota polisi se-Indonesia 460.000 itu yang perwira hanya 8%. Jadi 90% lebih itu mohon maaf pendidikan yang sangat terhadap masyarakat juga harus paham mengenai hal ini, sehingga harapan kita dengan adanya kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan, harapan masyarakat yang semakin tinggi, saya kira polisi juga harus dibantu, didorong dengan selain soal pendidikan juga sistem. Tadi Pak Ito minta kepada para yang terhormat yang di DPR ini membuat aturan-aturan, karena tadi ketakutan untuk mengambil keputusan itu juga banyak muncul Pak. Misalkan tadi ketakutan, ini faktor sosiologis ini, kadang-kadang nggak diperkirakan orang, kan, maka polisi kadang-kadang mohon maaf ini ada yang lebih baik saya menghindar daripada nanti saya jadi masalah baru. Selain dengan pimpinan juga dengan masalah publik. Nah, hal ini saya kira harus bisa diputuskan secara komprehensif nih Mbak. Itu dia analisa yang tepat ya Pak Hairul Fahmi ya. Iya, ya saya kira para personil ini, para baik prajurit TNI maupun personil kepolisian ini memang harus ditingkatkan lah ya kemampuannya untuk melakukan perkiraan keadaan dan kemudian menentukan cara bertindak yang tepat dalam situasi tertentu, termasuk situasi darurat gitu ya, yang membutuhkan tadi bukan sekedar otot dan otak tapi juga hati nurani. Ini saya kira penting ya. Kemudian dalam konteks tadi kasus-kasus macam ini, saya kira tadi saya perlu sedikit mengulang bahwa hal semacam praktek-praktek buruk ya, ini selalu mungkin terjadi di belahan bumi manapun, ini selalu mungkin terjadi. Tapi tentu saja institusi-institusi negara tidak boleh kalah kan. Yeah. Penting bagi institusi TNI, Polri segala macam ini untuk tetap kuat dan memastikan
profesionalisme, integritas ini tetap terjaga. Mulai dari mana? Dari apa namanya kita bicara integritas? Kita bicara mulai dari bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Saya kira kalau kesejahteraan itu relatif lah ya, relatif. Ada banyak orang dengan standar kesejahteraan di bawah atau istilahnya prasejahtera gitu ya. Tapi mereka tidak melakukan tindakan kriminal kan. Jadi saya kira ini soal membedakan bagaimana mana kebutuhan, mana sekedar keinginan. Dan kemudian kalau kita bicara keinginan itu berkaitan dengan gaya hidup tentunya, bukan kebutuhan hidup kan gitu. Sehingga ini juga harus diedukasi pada aparatur kita kan gitu, sehingga mereka juga tidak gampang terjebak pada hal semacam ini. Dan yang lain lagi soal keteladanan pimpinan, termasuk juga pimpinan juga karena tidak boleh dalam kaitan konteks kewenangannya, kekuasaannya, kemudian juga tidak boleh juga menekankan anggota untuk kemudian ya apa yang disebut kelaziman oleh masyarakat, oleh publik gitu ya, seperti ya katakanlah apa yang dulu disebut katakanlah atensi, danau komando segala macam, itu saya kira itu bentuk yang harus dihapuskan sebagai bentuk keteladanan pimpinan. Ini yang penting saya kira. Iya, termasuk juga saat ini kan sudah ada 4 orang yang diamankan begitu ya, 2 merupakan masyarakat sipil dan juga 2 lagi merupakan oknum dari TNI. Apa yang sebenarnya upaya hukum seperti apa yang nanti kemudian harus dijalani dalam proses ini, Pak Ito? Iya, yang pertama tentunya jelas masyarakat memerlukan transparansi ya Mbak ya. Harus jelas dibuka mengapa ini bisa terjadi. Kemudian tadi saya sependapat dengan Prof. Wahyu. Saya pada saat menjabat dulu selalu mengingatkan pada anggota menegakkan hukum itu tidak hanya berdasarkan undang-undang tapi juga hati nurani. Nah ini sekarang sudah ada jalurnya Mbak ya, atau landasan hukumnya, itu restoratif justice. Jadi kita mungkin pernah dengar ada satu kasus seorang ibu yang mencuri atau mengambil beberapa keping buah kemudian harus disidang ya. Saya kira ini betul kata Prof. Wahyu, hanya sekarang bagaimana anggota itu melaksanakan diskresi, tetapi dia tidak ada kekhawatiran melaksanakan atau akan terkena sanksi. Kalau dia betul-betul diatur dalam satu peraturan perundang-undangan. Nah, kembali tadi disampaikan oleh Pak Fahmi ya, kalau nggak salah itu memang anggota daripada TNI ini kan macam-macam ya Mbak ya, oknumnya. Ada yang mereka sudah terbiasa, biasanya kalau membawa senjata itu tentu itu ada aturannya juga. Jadi SOP yang dilanggar ini tentunya dilanggar oleh oknum. Nah ini harus transparan dibuka kepada masyarakat. Sebaliknya bagi kepolisian, sindikat ini harus dibuka untuk masyarakat aware ya. Masyarakat bisa mengetahui, bisa mengantisipasi jangan sampai ini terjadi, terutama bagi mereka yang berusaha di bidang rental. Saya kira kasus ini bisa menjadi sesuatu yang pelajaran bagi kita semua melalui media, dibuka secara jelas termasuk daripada sanksi hukum yang diberikan kepada pelakunya. Demikian Mbak Maria. Iya, Pak Hasbi, evaluasi DPR seperti apa nanti? Ya, kita akan mengevaluasi kejadian seperti ini. Yang terpenting bahwa aparat harus lebih responsif lagi, dan memang soal senjata tajam ini mesti dievaluasi benar menurut saya, Pak. Karena orang berbeda kalau mereka itu megang senjata atau tidak megang senjata, diberikan kekuasaan atau tidak punya kekuasaan. Jadi itu faktor akhlak, kalau mohon maaf, faktor mental. Nah ini mesti dievaluasi, dilihat psikolog orang tersebut. Karena kejadian-kejadian seperti ini karena salah satu faktor menurut saya, karena dengan gampangnya memberikan senjata. Jadi senjata kepada, betul kita hak bagi TNI, bagi polisi, tapi diberikannya itu kalau keluar bagaimana kalau dia tidak diberikan? Diberikan di waktu dinas saja, kalau di luar dinas tidak, itu yang mesti kita evaluasi menurut saya. Itu yang nanti akan dievaluasi oleh DPR ya? Lagi reses kalau sekarang ya Pak ya? Oke, terima kasih banyak Pak Hasmi, terima kasih Pak Hairul Fahmi, terima kasih Pak Wahyu, dan juga Pak Ito sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekali lagi ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Harapannya diskusi ini menjadi edukasi agar masyarakat tahu betul apa yang seharusnya dilakukan dan juga bagaimana respon dari polisi agar hal serupa tidak kembali terjadi.